Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rudianto, guru SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai perkembangan iptek. Perkembangan iptek tentunya sejalan dengan peradaban umat manusia. Perkembangan iptek juga seiring dengan bagaimana kebutuhan manusia. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia, maka orang akan selalu berupaya juga bagaimana untuk melakukan sebuah inovasi-inovasi agar pemenuhan kebutuhan manusia itu bisa lebih lancar lagi. Nah, ketika kita sebagai pengguna teknologi informasi khususnya sudah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan kita, maka kita diistilahkan sebagai warga digital. Nah, tentunya sebagai warga digital kita akan banyak sekali merasakan dampak dari kemajuan teknologi atau iptek itu sendiri. Dampaknya itu bisa berupa dampak yang positif dan juga tentunya bisa berdampak yang negatif. Nah, sangat kita rasakan sekarang ya betapa banyaknya kemudahan-kemudahan yang terjadi dengan adanya integrasi teknologi ke dalam kehidupan kita. Misalnya, dalam dunia pendidikan, bagaimana terjadinya proses belajar mengajar yang menarik dan kreatif dan inovatif berkat dukungan adanya perangkat-perangkat teknologi. Kemudian juga kita masih ingat ketika pandemi terjadi, bayangkan sekiranya tidak ada kemajuan teknologi, maka mungkin bisa jadi pembelajaran bisa lumpuh total, artinya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Namun dengan adanya teknologi, maka tetap bisa terlaksananya pembelajaran dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau secara online. Nah, selain itu juga dampak positif yang bisa kita rasakan adalah bagaimana kita bisa bertransaksi jual beli, mengelola bisnis kita, berwirausaha dengan memanfaatkan platform-platform digital yang tentunya akan memberikan kemudahan bagi pelanggan dan konsumen untuk bisa berbelanja dengan mudah langsung dari rumahnya. Dan banyak lagi yang lain berkaitan dengan transportasi dan lain sebagainya, dan banyak sekali tentunya dampak dari teknologi secara positifnya. Namun di balik itu semua, kita juga tak bisa pungkiri bahwa di sisi kehidupan lainnya, ketika teknologi ini berada di tangan orang yang kurang tepat atau disalahgunakan, itu akan bisa berdampak juga hal-hal negatif bagi si penggunanya sendiri ataupun bagi orang-orang di sekitarnya. Bisa kita contohkan misalnya ketika banyak orang ingin terkenal, ingin dikenal publik, ingin terlihat lebih unggul dibandingkan dengan orang lain, namun melakukan cara-cara yang tidak tepat dengan membuat konten-konten atau postingan-postingan yang mungkin sekiranya bisa merugikan orang lain atau membuat orang lain menjadi tidak nyaman dengan konten-kontennya itu. Selain itu juga kita sering mendengar akhir-akhir ini misalnya ada namanya cyberbullying atau perundungan di dunia maya ataupun berupa cybercrime atau kejahatan di dunia maya, yang juga banyak tayangan-tayangan hal seperti ini yang juga banyak dipublish di umum sehingga bisa diakses oleh semua orang. Dan tentunya hal ini sangatlah tidak memberikan gambaran yang positif bagi si penonton atau pembaca dari konten-konten digital tersebut. Nah, bagaimana upaya kita bisa mengatasi ini sebagai warga digital yang baik? Apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi agar kita ini tetap safe, tetap safety, tetap aman dalam menggunakan perangkat elektronik kita, perangkat digital kita? Maka sebagai warga digital, kita perlu memahami yang diistilahkan dengan kewargaan digital. Nah, ada banyak komponen dari kewargaan digital. Namun pada kesempatan kali ini kita akan coba fokuskan di beberapa komponen tentang kewargaan digital itu. Yang pertama adalah ada istilahnya adalah etika digital. Sebagai pengguna dari teknologi, apalagi sosial media dan lain sebagainya, bagaimana kita tetap mengutamakan adanya etika ketika kita menggunakan produk digital itu atau membuat konten-konten digital itu. Jangan sampai konten yang kita buat merugikan pihak-pihak
individu atau kelompok tertentu, ataupun juga bisa memberikan ketidaknyamanan bagi seseorang atau kelompok tertentu, dan tentunya tidak baik dan bisa merugikan komunikasi atau keharmonisan, kedamaian di antara lingkungan masyarakat. Nah, selain itu juga komponen berikutnya adalah berkaitan dengan hukum digital. Ketika si pembuat konten-konten digital yang tidak mematuhi etika digital, maka nanti akan bisa berurusan atau terkendala dengan hukum digital. Karena apapun interaksi ataupun informasi dan transaksi elektronik yang kita lakukan di dunia maya, ada undang-undang yang telah mengaturnya. Ketika kita tidak bijak dalam menggunakan teknologi dan sembarang dalam membuat konten-konten digital kita, maka kita bisa berurusan dengan hukum, karena ada undang-undang ITE yang mengatur tentang pelanggaran tentang penggunaan konten-konten digital tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diistilahkan dengan kesehatan digital. Kesehatan digital ini sangat banyak dampaknya, baik secara fisik maupun secara psikis terhadap si pengguna maupun penikmat dari konten-konten yang ada itu. Misalnya kalau dari sisi fisiknya, hal-hal yang bisa terjadi gangguan kesehatan digital yang berkaitan dengan fisik, misalnya adalah yang sangat nyata sekali adalah ketika tingkat interaksi kita dengan perangkat gadget kita, dengan komputer kita, dan laptop kita sangat tinggi, maka bisa mengganggu dari indera penglihatan kita, atau gangguan penglihatannya bisa terganggu karena mungkin efek pengaruh dari radiasi dari layar monitor ataupun layar dari gadget kita misalnya. Kemudian biasanya juga bisa berdampak kepada gangguan pendengaran, aktivitas yang mungkin terlalu lama menggunakan headphone atau headset misalnya, tentu juga akan bisa berdampak kepada gangguan terhadap pendengaran kita jika kita menggunakannya terlalu lama atau durasi yang terlalu lama. Kemudian juga selain itu juga bisa menyebabkan kekakuan pada otot-otot kita, sendi-sendi kita, karena barangkali ketika posisi kita memanfaatkan atau menggunakan perangkat elektronik kita itu kurang tepat, sehingga bisa menimbulkan kramkah ototnya ataupun sendi dan segala macam. Nah, kemudian juga bisa berdampak kepada ketika kita keseringan menggunakan gadget, padahal sudah waktunya kita perlu beristirahat, waktunya kita tidur, terkadang kita masih dipengaruhi oleh gadget kita, maka akan menyebabkan bagaimana pola istirahat kita juga semakin berkurang. Nah, itu beberapa contoh bentuk yang bisa merusak fisik kita atau mengganggu kesehatan fisik kita. Selain itu, secara psikisnya juga bisa berdampak, misalnya stres yang bisa timbul karena hari ke hari, detik demi detiknya selalu dibebankan dengan mengamati aktivitas menggunakan perangkat teknologinya. Mungkin otaknya butuh istirahat yang lebih, sehingga kita terus intensitas kita menggunakan perangkat digital kita tuh selalu tinggi. Nah, bisa juga kurangnya fokus, apalagi di kalangan siswa, ketika kecanduan, ketagihan menggunakan perangkat elektroniknya sampai lupa waktu untuk istirahat, bisa menyebabkan kurangnya fokus untuk belajar. Padahal belajar merupakan tujuan utama mereka untuk menggapai harapan dan cita-cita mereka tentunya. Nah, bisa dibayangkan kalau ketika mereka saat di kelas tidak bisa berpikir kritis yang baik lagi, tidak bisa menyerap informasi yang baik, tidak bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran, tentunya ini akan berdampak tidak baik bagi keberhasilan dan kesuksesan mereka. Nah, selain itu juga bagaimana bisa berdampak kepada komunikasi yang terkadang juga sebagai makhluk sosial. Ketika orang sudah sibuk dengan perangkat gadgetnya, akhirnya lebih ke individual, mereka lebih sibuk sendiri begitu. Padahal di sekeliling mereka ada teman-teman mereka, saudara mereka, namun karena sudah sangat sibuk dengan perangkatnya sendiri, maka interaksi sosial pun semakin menjadi berkurang, ya. Nah, demikianlah beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan
bagaimana sebagai warga digital yang baik kita bisa bijaksana dalam menggunakan perangkat elektronik kita, perangkat digital kita. Nah, untuk para orang tua tentunya demi keberlangsungan pendidikan anak-anak kita di rumah, bagaimana orang tua perlu pengawasan yang lebih baik lagi, sehingga bagaimana si anak kita ini bisa lebih bijak menggunakan perangkat digitalnya, bisa lebih manajemen waktu yang tepat, sehingga tidak merugikan dan merugikan pihak-pihak tertentu ataupun orang lain, dan bagaimana berupaya agar ramah terhadap dirinya sendiri, ramah terhadap orang lain, dan juga penggunaannya ramah terhadap lingkungan. Kemudian juga bagaimana terus kita motivasi anak didik kita agar menjadi pelopor orang-orang yang ahli dalam mengembangkan iptek, namun tetap menjunjung tinggi karakter, etika, dan berakhlak mulia. Demikian saja hal yang dapat kami share kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.